Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang membimbing kami, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 10 Juni 2021 kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 7. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 7. Judulnya adalah Punca Jubah Saul. Punca Jubah Saul. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab khususnya di kitab 1 Samuel ini, kita tahu bahwa sejak nyanyian para perempuan Israel yang bunyinya demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itu, maka muncul kebencian di hati Saul kepada Daud. Bahkan kalau dibilang sudah sampai ke ubun-ubun gitu ya. Kebenciannya sudah sampai ke ubun-ubun. Sehingga kita tahu bagaimana Saul berusaha untuk membinasakan, untuk membunuh Daud. Itu karena kebenciannya yang luar biasa kepada Daud. Padahal kan Daud tidak salah, yang nyanyi itu perempuan-perempuan Israel ya. Daud memang mengalahkan musuh yang lebih besar, yaitu Goliat dan orang Filistin. Ya, banyak orang Filistin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tetapi menariknya sikap Daud itu menariknya. Daud tetap bersikap hormat kepada Saul. Padahal Saul begitu benci dia dan berusaha membunuh dia. Tetapi Daud tetap bersikap hormat kepada Saul. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan sikap baik Daud kepada Saul. Mari kita membaca dulu ayat yang ke-5. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ada apa dengan punca jubah Saul? Mengapa itu begitu penting? Dan Bapak Ibu tahu saya sedang memakai sebuah syal ya. Itu berkaitan dengan kisah ini. Mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai punca jubah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka Alkitab, yaitu Bilangan pasal yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-15 ayat 38. Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-38. Sebelum membaca ini, saya ingin jelaskan kata punca ya, punca jubah. Itu di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kanaf. Kanaf. Kalau jamak itu kanafim. Kanafim. Artinya apa? Kanaf atau kanafim. Itu artinya sudut atau sayap. Sudut atau sayap. Nah, Bilangan pasal yang ke-15 ayat 38 berbunyi demikian. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbe-jumbe pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbe-jumbe punca itu
haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ini ada perintah untuk membuat jumbai. Yang dimaksud dengan jumbai itu dalam bahasa Ibrani itu zitzit, itu dibuat untuk mengingat perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau orang Israel melihat jumbai, maka mereka seharusnya mengingat perintah Tuhan dan melakukannya. Membuat jumbai atau sit-sit itu di punca baju atau punca jubah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kebiasaan orang Israel itu membuat baju atau membuat jubah itu keliling. Keliling, jadi tidak ada sudutnya. Nggak ada sudutnya. Nah bagaimana? Ini kan perintahnya ya pada punca baju mereka. Jadi punca itu kan sudut, ya kanaf atau kanafim. Di sudut-sudut baju, di sudut-sudut jubah. Tapi karena jubah dan baju itu keliling, muter gitu ya, muter, maka tidak ada sudutnya. Itulah sebabnya orang Israel itu membuat jubah kedua atau baju kedua yang bentuknya hanya nih persegi panjang, 4 persegi panjang saja, ya. Bentuknya hanya seperti ini saja. Ini saya sebut sebagai jubah kedua. Nah, di keempat sudutnya baru bisa dibuat sijit, jumbe-jumbe. Ya, jumbe-jumbe. Ini ya, jumbe-jumbe. Dan dikatakan di situ ya, dan dalam jumbe-jumbe punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Bapak Ibu bisa di zoom itu didekatkan ya. Ini ada benang biru ya. Ya, benang biru atau benang ungu kebiru-biruan. Ini ada ya. Ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat, bisa perhatikan ini. Ya. Jadi jubah kedua atau baju kedua inilah maka bisa dibuat nih jumbe-jumbenya, di punca-puncanya, di kanaf-kanafnya, di kanafimnya, di sudut-sudutnya. Baru bisa ditaruhlah yang namanya sitsit atau jumbe. Di mana dalam jumbe itu ada benang ungu kebiru-biruan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkembangan, mengenai pemakaian ini ya, syal ini ya, mengenai jubah yang kedua ini. Ada perkembangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini kemudian dipakai oleh orang Israel pada umumnya saat perjalanan. Maka tidak heran kalau Saul membawa ini. Ya. Jadi tidak heran kalau Saul itu membawa ini jubah kedua ini. Karena ya bagi orang Israel apalagi raja itu melihat jumbe berarti mengingat perintah. Segala perintah Tuhan. Jadi dalam perjalanan mereka biasa membawa jubah kedua ini atau baju kedua ini. Nah, perkembangan selanjutnya ini dipakai untuk doa ya, untuk doa. Ya, jadi taruh begini lalu berdoa ya. Itu dipakai untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, menarik. Ada sebuah kebiasaan di Israel. Kalau ada orang yang meninggal, itu ini jubah kedua ini ditutupkan ke jenazahnya. Kalau Bapak Ibu melihat seorang tentara pahlawan yang meninggal, itu kan ada bendera merah putih ya yang ditaruh. Nah, seperti itu. Mereka mempunyai kebiasaan kalau ada orang yang meninggal ya ditutup dengan syal doa atau ya jubah kedua ini. Tetapi untuk orang yang meninggal ini salah satu jumbe atau puncanya ini ya dengan jumbenya tentunya itu dipotong. Ini kebiasaan mereka. Jadi untuk orang yang meninggal
itu salah satu puncanya tentu berkaitan dengan jumbenya juga, ya, karena ada jumbenya itu dipotong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan kaitannya dengan kisah ini. Kaitannya dengan kisah ini, ya. Kita baca tadi ya ayat yang ke-5 ya. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 tadi. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Perhatikan, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Daud bangun lalu memotong punca yang ada jumbenya ini. Apa artinya? Itu adalah sebenarnya sudah menjadi simbol dari kematian Saul. Sudah menjadi simbol dari kematian Saul. Jadi dengan dipotong salah satu puncanya, sudut dari jubah itu, yang ada sisitnya, yang ada jumbenya itu menandakan kematian bagi Saul. Tetapi karena Daud ini orang yang sikapnya baik, menghormati raja yang diurapi oleh Tuhan, maka ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ini Daud ini ya. Habis dia potong lalu dia malah berdebar-debar hatinya. Kata berdebar-debar itu dalam bahasa Ibrani nakah lev. Nakah lev. Itu kalau aktif artinya memukul hati. Tapi karena ini pasif berarti hati yang terpukul. Hati Daud yang terpukul. Ini hati nurani Daud ini menuduh Daud begitu ya. Menuduh Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya Daud memperlakukan Saul dengan hormat. Dia tidak mencelakai Saul. Dia tidak membunuh Saul. Seperti anjuran dari orang-orangnya itu. Dia tidak membunuh Saul. Karena Daud tahu bahwa Saul diurapi oleh Tuhan. Maka ayat 7 berkata demikian. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Itu sikap Daud setelah hati nuraninya menuduh dia, ya. Setelah dia dipukul hatinya, setelah hatinya terpukul, dia kemudian mengatakan seperti itu. Karena Saul adalah orang yang diurapi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Yang jelas bahwa sesungguhnya Tuhan Tuhan mengangkat Daud luar biasa, melebihi Saul akhirnya. Karena Saul ya ditolak oleh Tuhan dan Daud diurapi oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengangkat Daud luar biasa di atas atau melebihi Saul. Dan Saul ada di tangannya. Saul ada di tangannya. Karena punca jubah Saul itu sudah dipotong oleh Daud. Yang berarti kematian Saul atau simbol dari kematian Saul. Bagaimana kita menerapkan kisah yang luar biasa ini? Yang pertama, jangan takut menghadapi masalah. Daud menghadapi masalah yang luar biasa berat. Karena masalah yang dihadapi adalah Saul sendiri. Daud menghadapi masalah. Dan itu pelajaran bagi kita supaya kita tidak takut menghadapi masalah. Kenapa? Ada saatnya kita akan mengalahkan masalah. Amin, Bapak Ibu.
Ada saatnya kita akan mengalahkan masalah. Sebagaimana Daud dalam tanda kutip mengalahkan Saul. Jadi jangan takut menghadapi masalah. Jangan takut menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Tantangan dalam kehidupan ini. Karena ada saatnya di mana kita akan mengalahkan masalah. Yang kedua, kalau masalah itu datang dari orang lain atau seseorang, biarlah Tuhan yang menghukum orang itu. Biarlah Tuhan yang menghukum orang itu. Jangan kita melakukan hal yang berdosa. Ya, sekali lagi, kalau masalah itu ditimbulkan oleh seseorang, biarlah Tuhan yang menghukum orang itu. Jangan melakukan hal yang berdosa. Misalkan kita membalas, mencelakai, itu ya bersalah. Jadi tidak boleh. Jadi biarkan Tuhan yang menghukum orang itu. Jadi ingat puncak jubah dan sijitnya. Berarti ingat bahwa pasti ada kemenangan atas masalah. Ingat puncak jubah Saul yang dipotong oleh Daud. Ingat, berarti ada saatnya di mana kita akan mengalahkan masalah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu jangan manja kalau ada masalah. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri, sehingga kita tidak bergerak, sehingga kita tidak berjuang untuk menghadapi masalah itu. Jangan manja. Sekali lagi ingat, puncak jubah Saul sudah dipotong oleh Daud. Kemenangan ada di tangan Daud. Dan kita juga demikian. Kemenangan ada di tangan kita atas masalah-masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan yang membalas orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Puncak jubah yang terpotong adalah simbol kemenangan kita atas masalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pelajaran ini. Roh Kudus sudah menolong kami untuk bisa mengertinya. Kiranya Roh Kudus juga akan menolong kami untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.